Apakah benar Bu Haji dan Pak Haji pernah mencari donasi untuk menyantuni anak yatim rumah ibadah dan pesantren? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat YMP yang saya hormati, yang dimuliakan pada malam hari ini juga. Pada malam hari ini kebetulan kita kedatangan tamu yang luar biasa dan istimewa. Tentunya nanti akan berdialog dan berbincang dengan Ibu Haji Angga. Dan di sini juga ada rekan-rekan dari media dan rekan-rekan dari tim pengacara atau advokat. Dan di sini juga ada suami daripada Ibu Haji ya. Nah, untuk lebih jelasnya, biar lebih serunya, ini obrolannya santai tapi serius, tapi menjurus. Selain menjurus juga bermakna. Itu yang terpenting. Jadi nanti apa yang disampaikan oleh Bu Haji dan apa yang ditanyakan oleh para teman-teman baik dari wartawan ataupun advokat, ya itu semuanya silakan nanti disimpulkan oleh teman-teman sendiri ya. Baik sahabat IMP, sebelum kita memulai, kita akan perkenalkan dulu untuk teman-teman yang hadir di sini. Mungkin dimulai dari sebelah sini dulu. Baik sahabat IMP, perkenalkan saya Teddy Supriyatna, pimpinan redaksi Mediaset Nusantara1.id. Assalamualaikum, profesi saya sebagai konsultan hukum dan advokat. Nama saya Asgiadi Pranata. Assalamualaikum, nama saya Sony Hadi Saputra. Saya berprofesi sebagai konsultan hukum atau advokat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nenek Oyoto, profesi sebagai konsultan hukum dan advokat. Oke, baik ya. Jadi teman-teman semuanya yang ada di sini tuh nanti akan bertanya sama Pak Haji. Namun di sini ada yang lebih istimewa. Bahkan sosok suaminya Bu Haji saja ada di sini yang nanti akan juga ikut bertanya, betul? Betul. Apa perlu diperkenalkan lagi? Kayaknya udah asing lagi ya. Sudah kenal. Slacker. Jadi mungkin sahabat IMP sudah tidak asing lagi ya mengenal tentang Pak Haji Agam ya. Nah, untuk yang selanjutnya kita masuk ke season langsung aja tanya jawab. Betul, gitu ya. Mungkin dari teman-teman wartawan dulu nih. Biasanya kalau wartawan agak sedikit kritis. Betul. Apakah ada hal-hal yang mau ditanyakan? Ini yang mau ditanyakannya terkait apa saja kan pastinya. Betul. Ya, Iya. apalagi terkait mengenai tentang masalah keagamaan atau ketauhidan kita ya. Nah, mungkin dari Bung tadi seperti apa? Ya. Bangga. Pertama-tama saya ingin pertanyakan tentang keilmuan Bu Hajah ini. Keilmuan Bu Hajah yang luar biasa. Memang ini sudah dijawab, tapi mungkin bisa diperjelas lagi Bu Hajah. Bagaimana ilmu-ilmu Bu Hajah ini bisa memberikan manfaat bagi masyarakat. Itu dulu mungkin. Sebenarnya kalau untuk keilmuan ini anugerah dari Allah Subhanahu wa taala yang Allah berikan kepada saya, karena mungkin saya orang perih ya. Dan di saat keperihan itu memang saya belajar, tetapi di sini juga ada satu guru yang memang guru tersebut bisa dikatakan masih hidup tetapi tidak bisa dilihat oleh orang. Dan beliaulah yang selalu membimbing saya dalam ajaran kebenaran untuk memberikan pertolongan kepada banyak orang. Ada lagi? Masih banyak. Gurunya siapa gurunya? Baru satu. Boleh tahukah siapa guru Bu Hajah ini sebenarnya? Kalau untuk disebutkan secara langsung, secara lahiriah ada bapak saya sendiri, bapak kandung, itu yang lahiriah ya. Ada juga Ustadz Dadang. Dan yang batiniahnya yang selalu membimbing dari dulu sampai sekarang itu adalah salah satu guru misterius yang suka mengajarkan ilmu pasabih. Pasabih? Betul. Boleh disampaikan pasabih itu apa sih? Jadi pasabih itu ada di dalam Quran surat Al-Kahfi, bahwa di saat seseorang meminta ilmu kepada guru, itu harus melewati ajaran pasabih dari tahap 1 sampai tahap 3. Tapi ujiannya itu mulai dari fitnahan, hinaan, dan juga kelaparan. Dan untuk tahap yang ketiga itu, berbagai macam masalah itu akan datang bertubi-tubi, dan di situ kita harus kuat. Kalau misalnya kita kuat, berarti kita akan mencapai ke taraf. Tetapi kalau kita nggak kuat, ya mungkin akan madorot. Jadi di situ alhamdulillah guru misterius yang selalu memberikan ajaran pasabih itu sampai sekarang selalu memberikan yang terbaik dan juga memberikan tips-tips kehidupan yang benar itu seperti apa. Jadi supaya tidak bid'ah dan supaya tidak melenceng dalam aturan agama.
sebetulnya saya masih banyak pertanyaan, namun saya beri kesempatan kepada Bapak pengacara di samping saya, gitu. Supaya apa tidak Iya, berimbang. tadi bertanya katanya runtuhnya Islam. Ayah sendiri nggak bisa jawab karena ayah kan belum sampai ke situ ngajinya gitu. Coba langsung aja utarakan. Sebentar, Oh, iya. sahabat YMP ya, perlu diketahui ini bukan sebuah skema settingan ataupun skenario. Nah, Tapi kita iya. tadinya di sini lagi berkumpul, lagi ngobrol-ngobrol, ada hal yang mau dipertanyakan, namun ada beberapa hal juga yang tidak terjawab. Maka dari itu kita berkumpul dan langsung saja kepada sumbernya biar lebih Iya. lengkap. Kalau kompromi saya juga kan pakai peci dulu. Pakai baju buku ini saya Nggak ada persiapan. pulang kerja langsung saya gini Betul. aja nggak Iya, pakai iya, peci, betul. termasuk lawyer juga. Betul. Gitu. Silakan lawyer. Siap, lanjut. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi mungkin dalam Al-Quran ataupun ada dalam beberapa hadis tidak dibahas karena tidak dibahas dengan beberapa ulama fikih ataupun beberapa ulama salafi. Tapi ini dibahas di beberapa ulama ilmu hikam. Nah, pertanyaan yang jarang manusia pikirkan. Kalaupun Allah menciptakan syaitan, kalaupun Allah menciptakan malaikat, siapa yang Allah ciptakan sebelum bumi ini diciptakan? Itu aja. Pertama. Manusia. Apa fungsi bumi ini diciptakan kalau banyak kejahatan ataupun banyak kebaikan? Dan ketiganya, bagaimana cara kiamat ini dimunculkan sama Allah? Mungkin itu aja. Ya, Pak. Jangan Wah, banyak-banyak, Pak. Pertanyaan kayak biasa padahal dalam. Ini perlu dijelaskan sama Dinda. Nih, Ya, sahabat YMP perlu tahu ini ya, pertanyaan dari Iya. tim advokat ini sangat luar biasa. Di dalam ilmu kalam, Allah menciptakan satu cahaya yang sebelum Allah ciptakan alam semesta, yaitu adalah Nur Muhammad. Dan untuk apa Allah menciptakan bumi? Allah menciptakan bumi itu untuk adanya cerita sejarah yang disebut dengan Abbasiyah. Abbasiyah itu Allah akhirnya menciptakan berbagai macam alam semesta sampai ke penciptaan Nabi Adam alaihissalam. Di situ berkembang biak adanya manusia-manusia yang hidup di muka bumi ini. Tetapi kenapa di muka bumi ini lebih banyak kejahatan daripada kebaikan? Bahkan runtuhnya Islam saja ada di dalam kehilafahan Utsman. Di dalam Bani Abbasiyah tahun 1218 itu runtuh pertamanya Islam oleh kaum apa? Oleh kaum musyrikah. Kaum musyrikah itu adalah masih keturunan Nabi Adam alaihissalam dari Bani Sam. Tetapi diciptakan jahat, bukan karena Allah yang menciptakan jahat, tetapi itu diciptakan oleh hawa nafsunya sendiri untuk meruntuhkan Islam, padahal agamanya kaum musyrikah pun juga itu Islam. Jadi memang sengaja Allah menciptakan semua atas izin Allah, atas kun fayakunnya Allah, supaya bisa mempertimbangkan berapa banyak kebaikan dan keburukan yang dilakukan oleh manusia. Karena manusia dilahirkan ke muka bumi ini dengan iman Islamnya. Kalau manusia yang mukmin itu pasti akan menjaga dan meningkatkan keimanan kita kepada Allah dan juga akan menjaga Islamnya. Nah, menjaga Islam itu yang seperti apa? Apakah kita berani berbicara tentang kebenaran? Apakah kita berani berbicara tentang keadilan? Apakah kita berani berbicara untuk memberikan nasihat kepada orang-orang yang salah supaya menjadi lebih baik? Rata-rata di muka bumi ini kebanyakan ulama saja hanya menjelekan orang saat khutbah, contoh ya. Nah, sedangkan ulama itu kan yang harusnya dijadikan panutan oleh umatnya, harusnya memberikan yang terbaik, tetapi selalu menjelek-jelekan atau menceritakan orang yang pada akhirnya bagaimana nih hukumnya bagi yang makmum? Apakah itu akan terbawa dosa? Jelas akan terbawa dosa kalau kita tetap mendengarkan. Lebih baik kita mendengarkan musik saat mendengarkan khutbah yang menjelekan orang daripada kita harus mendengarkan, karena akan kebawa dosanya. Nah, untuk hari kiamat yang akan Allah ciptakan, hari kiamat itu tiba kapan gitu kan, sesuai yang ada di dalam Quran surat Al-Qiyamah, bahwa kiamat itu jelas adanya bakal muncul di dunia, karena kiamat itu termasuk ke dalam rukun iman, yaitu yang goib, hal yang goib.
kiamat mungkin dari sekarang tinggal puluhan tahun saja, karena itu sudah tercantum juga di dalam Quran. Bahkan Nabi Muhammad SAW pun juga pernah bersabda bahwa kelak nanti hari kiamat akan tiba di abad ke-20. Sekarang udah 2023. Hitungan puluhan tahun. Ya sekarang udah abad 20. abad 20. Iya, abad 20. Betul. Berarti masih ada waktu nih, beberapa puluh tahun lagi kita yang masih hidup harus berlomba-lomba mencari kebaikan. Jadi kita kembali yang tadi Allah ciptakan, yang pertama adalah Nur Muhammad. Dan Nur Muhammad itu yang diberitahu oleh Allah Subhanahu wa taala akan terjadinya apa. Dari pertama Allah menciptakan lautan, Nur Muhammad sudah mengetahui. Dari pertama Allah menciptakan gunung, Nur Muhammad pun juga sudah mengetahui. Tetapi Nur Muhammad itu masih dalam genggaman Allah Subhanahu wa taala. Gitu. Ya. Oh iya, begitu. Nah, tadi sangat menarik sekali apa yang diterangkan Bu Haji ini, bahwa Nur Muhammad itu diciptakan sebelum adanya Alam bumi, semesta. alam semesta ini. Dan isinya, apakah Lailatul Mahfuz juga diciptakan sebelum Nur Muhammad, atau Muhammad the first one yang diciptakan pertama dari semua partikel bentuk gaib ataupun yang nyatanya? Begitu, apakah itu bisa diterangkan dalam satu ayat ataupun yang hadis mengatakan bahwa segala sesuatu yang di muka bumi, di langit maupun di alam semesta ini yang diciptakan pertama Allah itu adalah Nur Muhammad. Gitu. Mungkin ada keterangannya atau apa? Iya, jelas ada keterangannya, karena itu dari kitab Bani Israel bahwa yang namanya Nur Muhammad itu diciptakan pertama sebelum Allah menciptakan alam semesta. Dan adanya kitab Lauhul Mahfuz itu siapa yang punya dan siapa yang menulis? Tidak mungkin kalau Allah Subhanahu wa taala yang menulis. Lalu siapa? Nur Muhammadlah yang menciptakan kitab Lauhul Mahfuz atas izin Allah yang diberikan wahyu kepada malaikat Jibril alaihissalam. Jadi pertama tetap Nur Muhammad. Keduanya adalah para malaikat. Ketiganya adalah Lauhul Mahfuz. Setelah itu baru alam semesta. Karena saat penciptaan Lauhul Mahfuz itu tertulis semuanya apa yang akan terjadi di muka bumi ini. Bahkan untuk penciptaan manusia pun juga sudah tertulis di dalam kitab Lauhul Mahfuz. Oke, satu pertanyaan lagi mungkin. Ya, boleh. Ini yang mengherankan, dimanapun di beberapa kitab yang saya baca, ya Rohim Allah itu melampaui segala-galanya, melampaui pahala yang kita suguhkan, amal-amalan yang kita kerjakan, melampaui ya Rohim itu. Tanpa ya Rohim mungkin kita bukan apa-apa. Tapi satu pertanyaan, satu kesalahan Nabi Adam alaihissalam dengan memakan buah kholdi, kenapa bisa diluncurkan di bumi, sedangkan ya Rohimnya Allah melebihi dari segala-galanya? Itu yang jadi pertanyaan. Di dalam hadis riwayat Imam Tabrani bahwa Nabi Adam alaihissalam kenapa diciptakan oleh Allah dengan memakan buah tersebut, itu adalah ujiannya yang memang sengaja Allah ciptakan. Apakah Nabi Adam alaihissalam itu kuat imannya atau tidak? Nabi Adam alaihissalam diciptakan oleh Allah dari tanah liat, nggak langsung menjadi Nabi Adam, tetapi dibuat dulu seperti boneka, ditidurkan selama 41 hari, ditiupkan ruh ke dalam ubun-ubunnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan di saat proses pembuatan manusia, di situ Nabi Adam alaihissalam selalu didatangi mimpi. Dan pertama yang Nabi Adam alaihissalam mimpikan itu adalah buah yang indah yang ada tumbuh di surga, yaitu buah kholdi. Dan di situ ada rasa lapar karena ruh sudah dimasukkan ke dalam tubuh Nabi Adam alaihissalam. Karena sebelum Nabi Adam alaihissalam belum ada ruh, tidak pernah bermimpi sesuatu, tidak pernah menginginkan sesuatu, karena ruh nabatinya sudah ada, ruh kudusnya sudah ada, ruh rohaninya sudah ada. Jadi di situ ada rasa keinginan. Ya disitulah manusia tercipta, yaitu Nabi Adam alaihissalam, dan diberikan ujian oleh Allah untuk bisa kuat iman. Tetapi atas izin Allah juga buah kholdi itu diciptakan untuk apa? Agar banyak anak keturunan Nabi Adam alaihissalam, yaitu manusia yang tinggal di muka bumi ini berkembang biak, dan satu yang taat kepada Allah dan ada juga yang menentang perintah Allah. Bahkan setan sendiri iri dengan penciptaan Nabi Adam. Kenapa harus pada tunduk kepada Nabi Adam alaihissalam? Dengan tauhidnya setan hanya percaya kepada Allah,
Di situ setan tidak mau tunduk kepada Nabi Adam alaihissalam. Akhirnya setan dikutuk oleh Allah dan dikeluarkan dari surga untuk menggoda semua umat Adam. Benar Ini, ya. iya benar. Ini sangat-sangat menarik sekali. Mungkin perbincangan ini bisa sampai berhari-hari kita membahas Kalau ini. misalkan Oke, bisa. Tapi kita akan persempit tentang diturunkannya Muhammad SAW, Nabi kita semua, Nabi penutup zaman ini, Nabi akhir zaman ini. Kalaupun semua sudah diatur, di skenario sama Allah, apakah kita wajib hanya let it flow menjalankannya saja sebagai manusia? Atau kita ada sesuatu, karena saya baca di Al-Quran, inti dari Al-Quran adalah afala ta'qilun, bagi orang-orang yang berpikir. Nah, apakah kita sebagai manusia baiknya mengikuti apa yang sudah diskenariokan Allah? Kita jadi ini jadi ini jadi ini, Bu Haji jadi begini. Atau kita berpikir untuk berevolusi, seperti terciptanya pesawat terbang, adanya kemajuan teknologi, adanya media sosial seperti ini. Mana yang lebih baik dari itu semua? Yang lebih baik kita mengikuti anjuran yang ada di dalam Al-Quran, karena di dalam Al-Quran sudah lengkap semuanya, bahwa nanti kedepannya akan ada alat-alat canggih, akan ada zaman modern. Karena sebenarnya kalau kita kembali ke 2 juta tahun yang lalu, lebih modern daripada zaman sekarang. Lebih modern. Jadi di situ kita sudah hidup di dalam skenario-nya Allah Subhanahu wa taala. Kita ikuti jalur itu asalkan dengan baik. Tetapi kita boleh mempunyai pilihan tentang perihal apa? Rezeki dan jodoh. Itu pilihan yang diperlukan, yaitu kita harus bisa mawas diri, kita harus bisa memilih mana yang benar dan mana yang baik, dan kita pun juga harus bisa berpikir bagaimana caranya kita untuk bangkit. Bangkit dengan apa? Meningkatkan keimanan. Bangkit dengan apa lagi? Meningkatkan kerezekian. Karena di dalam salafi, di dalam kitab salafi, bohong kalau misalkan bilang bahwa udah nggak usah ada urusan duniawi, nggak usah berpikir tentang duniawi. Karena kitab salafi yang sebenarnya, kejarlah duniawi untuk bekal ibadah kita di dunia dan di akhirat. Karena dengan kita mempunyai duniawi yang lebih, kita bisa beramal kepada kaum duafa, kepada yang membutuhkan. Jadi di sini kita boleh mengikuti alur skenario dari Allah, tetapi kita harus berpikir tentang pilihan antara jodoh dan rezeki. Lalu kenapa dengan takdir gak boleh kita pilih? Karena takdir itu adalah kematian satu, hanya Allah yang mengetahui. Tetapi jodoh dan rezeki itu memang tercantum di dalam kitab Lauhul Mahfuz, tetapi bisa dirubah oleh keimanan kita. Jadi jodoh rezeki itu bisa kita pilih. Bisa kita pilih. Luna Maya pilih. ini aduh, ngepen. Apa jatuh cinta? Pak Ahong ini. Tapi lawyer benar. Tadi lawyer ngebahas tentang masalah rohmannya atau rohimnya Allah itu sangat luar biasa. Memang benar, saya juga jadi nyambung juga ingin bertanya kepada istri saya. Jangankan Allahnya, istri saya aja rohman rohim kepada saya. Contoh gini lawyer, saya ini beberapa kali dibikin konten ya, Kang Teddy. Kok Pak Haji ini kadang jadi ustadz, kadang jadi preman, kadang juga jadi gembel. Nah, sebenarnya itu tugas dari istri saya. Tugas yang paling terberat yaitu tahun-tahun ini saya harus main di tempat lokalisasi, coba melihat perempuan-perempuan di mata saya. Nah, kata istri saya gini, ayah bacakan di situ doa, apa syahadat, apa istighfar, apa sholawat. Di antara 3 doa itu mana yang bisa mengerem amarah ayah, birahi ayah di saat ayah sedang menghadapi perempuan itu. Jadi doa itu harus dipraktekkan, kata istri saya. Nah, setelah saya meyakinkan, dulu pernah saya yakinkan, oh ternyata doa yang ini yang bisa menyetop birahinya saya. Nah, saya hentikan dulu. Karena apa? Ya maaf, saya terus-terusan sekarang ini yang saya kejar ini lagi mencari keikhlasan. Lagi belajar ikhlas, sabar insya Allah. Kalau saya nggak sabar, saya banyak yang hina udah saya tonjok. Alhamdulillah. Nah, jadi ada beberapa doa yang memang harus langsung dipraktekkan menurut istri saya. Ya. Gitu. Jadi sebenarnya sangat mudah. Sebenarnya di Islam tuh mudah. Yang bilang di Islam tuh susah, ya mungkin yang nggak mau berubah gitu kan. Ya. Sebenarnya di Islam tuh sangat mudah. Kita ingin mengerem amarah, perbanyak salawat. Kita ingin mengerem hawa nafsu birahi, perbanyak salawat.
kita ingin mengerem dalam perihal kejahatan. Perbanyak salawat juga, karena dengan salawat Nabi itu kita bisa diriksa oleh Allah Subhanahu Wa Taala sampai tidak ada sedikit pun rasa marah, tidak ada sedikit pun hawa nafsu gitu kan, tidak ada juga sedikit pun untuk melakukan kejahatan. Karena sesungguhnya salawat itu sangat banyak ya fadilahnya. Selain dari diri kita bisa sehat lahir batin, bisa mengurangi rasa-rasa yang jelek di dalam diri kita, itu akan hilang dengan sendirinya. Jadi sekarang itu kita akan positive thinking terus, karena gini, makanya kenapa saya menyuruh suami untuk bulan ini ke sini, bulan ini ke sini gitu. Sok selesaikan dulu, sudah nama selesaikan heula kapanasaran dengan amalan ini, apakah bisa mengerem atau tidak. Kalau bisa mengerem ya alhamdulillah gitu kan, berarti berhasil mendapatkan rahmatnya Allah. Kalau misalkan kira-kira tidak bisa mengerem, ya jangan dulu mau tobat. Karena gini, kalau misalkan kita menyuruh seseorang tobat sedangkan di dalam dirinya sendiri belum siap gitu kan, yang ada nanti malah dapat kemadorotan buat dirinya, lebih berontak gitu. Yang mendingan kalau mau gila ya gila. Makanya saya diajarkan sama istri dari mulai bulan kemarin, ayah dari sekarang ayah niatan hanya ingin kepake sama Allah. Jangan ingin kepake oleh manusia. Makanya saya sekarang seplos aja ngobrol. Ada pejabat, ada siapa, cuek aja gini saya ngobrol. Betul. Ngapain? Dan saya ingin cari muka, ingin kepake sama Allah, bukan cari muka kepada lawyer. Sebenarnya ini ada beberapa pertanyaan tauhid, tapi mungkin ada orang yang sudah belajar, udah belajar tauhid, ma'rifatullah, udah belajar, ada yang dia ngikutin tarekat, ada yang masih di kelas-kelas fikih. Nanti koslet, banyak yang nonton, kalau nonton yang orang-orang fikih, nanti kita disangka ngomong ngawur atau bagaimana, sedangkan kitab kuning sudah menjelaskan, banyak kitab kuning menjelaskan tentang ini. Salah satunya kitabnya yang ditulis Hamid Tarmizi, murid pertamanya Nabi Khidir alaihissalam, tentang uzul umur, tentang penciptaan alam semesta, betul yang dikatakan itu. Dan penciptaan alam semesta sebelum bumi itu ya sudah dijawab sama Bu Hajar tadi. Mau diomongin seperti saya juga hati-hati, karena di sini ada undang-undang IT, saya takut berbicara juga terlalu banyak. Iya, betul. Ya. Ini juga makanya Soalnya kan di dalam usul fikih pun juga itu kan menjelaskan tentang siapa sih yang bisa menjelaskan tentang planet, coba mau tanya. Sebentar, cut dulu. Pak Wahid tuh bolak-balik sih kesetrikaan we capek. Kontrol. Ini ngontrol naon atuh da kayak ngontrol mah. Kan bisi parem sendiri teh. Liuk na kursi, jadi bolak-balik liuk kok setrika. Imakat-yakatnya. Tuh liuk, sok. Lanjut deui. Jadi konsep. Jadi usul fikih yang mengetahui tentang masalah planet. Ya lanjut. Ya, gitu kan di dalam usul fikih yang tadi disebutkan oleh Pak Asgia ya. Sebenarnya di sana tuh di dalam usul fikih itu sebenarnya udah tercantum semuanya. Makanya tadi kalau orang lain melihat orang-orang fikih berbicara pasti disangka koslet gitu kan. Ya emang benar, karena apa? Belum tahu ilmunya. Kalau misalnya udah tahu ilmunya pasti akan mengerti kepada satu jalur. Usul fikih aja sekarang mau tanya, di dalam kitab usul fikih itu tercantum siapa yang menjelaskan tentang nama-nama planet? Lawyer, silakan jawab. Siapa yang menjelaskan nama-nama planet di kitab usul fikih? Waktu SD, guru SD. Saya ke SD. Kalau sekarang di YouTube. Berarti pada intinya garis besarnya lawyer menjaga gengsi, nggak mau menjaga Ya kan gini, kenapa manusia dijadikan makhluk yang paling mulia oleh Allah? Karena di saat manusia diberi ruh oleh Allah, di situ manusia bisa berpikir dan bisa menerjemahkan satu persatu nama planet. Saat Allah menciptakan langit, planet sudah ada. Allah bertanya kepada malaikat, ini apa? Hanya untuk mengetes. Malaikat tidak bisa menjawab. Lalu Allah bertanya kepada setan, ini apa? Setan pun tidak bisa menjawab. Padahal hanya ngetes aja. Hanya ngetes saja. Lalu bertanya kepada hewan-hewan yang pertama diciptakan oleh Allah seperti kuda di surga. Bertanya itu apa? Tidak ada juga yang bisa menjawab. Disitulah dengan adanya ruh sudah full di dalam tubuh Nabi Adam alaihissalam. Disitulah Nabi Adam alaihissalam yang bisa menjelaskan bahwa ini Gemini, bahwa ini Aquarius, bahwa ini Virgo. Nabi Adam alaihissalam. Itu tercantum di dalam usul fikih tentang pemberdayaan hakikatnya Islam.
Lawyer belum ke situ. Sudah di surat Asyura ada. Ada di dalam Quran surat Asyura ada, karena di situ kan adanya adanya yang disebut dengan bintang syira. Iya. Gitu kan. Bintang syira itu ada. Bintang syira itu adalah bintang yang paling cantik, yang paling indah, yang dimana kita bisa menggambarkan surga saat kita melihat bintang syira. Nah, jadi penasaran juga ini tadi Roger bilang nggak tahu, ujung-ujungnya tahu ya. Nah, kalau boleh tuh Dinda kasih pertanyaan sama Roger. Kan ini Roger ini udah 6 bulan ini nggak mau ketemu kita, lagi benar-benar jadi kutu kitab. Sekarang buka kitab terus mempelajari semua kitab. Bahkan ada beberapa kitab yang memang dibeli langsung dari Yaman. Islam dibagi beberapa periode. Silakan Roger. Ya, yang saya baca sekarang itu kajian dengan beberapa para ulama di pesantren juga di daerah Sukabumi, dibahas tentang kejatuhan Islam. Yang kita bahas pertama kejatuhan Islam itu, terus keduanya tanggal 3 Maret 1929 kejatuhan Islam Utsmani. Iya. Abad 19 ya. Abad 19. Pas 100 tahunnya kejatuhan Islam itu atau tahun 2024. Sedangkan di beberapa hadis Nabi tentang 100 tahun itu, saya tidak mau berbicara banyak, mungkin Ibu Haji lebih tahu. Yang kita inginkan dengan hadis Nabi yang akan terjadi 2024 ini ada apa? Itu saja untuk kejatuhan Islam per 100 tahun mulai tahun 2024. Islam dibagi 3 periode, dari mulai klasik, ukhuwah, dan juga mabit. Di dalam 3 periode itu jatuhnya pada 1218 saat kekhilafahan Utsman, dan jatuh lagi pada abad ke-19, yaitu pada zaman Bani Abbasiyah. 2024 itu akan jatuh pada zaman periode Rogo. Periode apa? Rogo. Karena itu akan jatuh di zaman 2024 itu tidak lebih dari zaman kekhilafahan Utsman. Berarti akan adanya huru-hara, fitnah sana sini, dan akan banyak rakyat yang memang merasakan kesulitan. Walaupun pemimpinnya nanti orang baik, pemimpinnya nanti juga bisa memberikan keringanan-keringanan bagi rakyat kecil, tetapi di situ akan ada satu orang yang menjadi provokator yang bisa menghancurkan segalanya. Ngeri juga loh ya. Tetapi dari Islam saja yang akan menjadi provokator, yang akan menghancur belahkan kepemimpinan nanti di 2024. Islam juga. Islam dari Islam. Chaos atau bagaimana, Bu? Sebenarnya udah dirancang dari kemarin-kemarin ya, bahwa nantinya akan ada seperti ini. Bahkan orangnya pun juga sekarang sudah warawiri juga di layar televisi. Yang nantinya akan bisa menghancurkan dan mencemarkan nama baik pemimpin kita di kemudian hari di tahun 2024. Intinya itu. Wah, kurang ajar sih itu. Itu nanti kita lihat sih. Karena siapa itu. Karena kan rakyat juga yang merasakan kepedihannya loh ya. Nanti kalau seperti itu lawyernya harus lebih diperkuat lagi. Nah, iya, kayak kemarin kan ada bintang berekor ya, ramai kan, ada fenomena. Ya kemarin pas Ramadan yang awal-awal itu, bintang berekor. sebenarnya itu kan banyak juga yang nanya, teh itu sebenarnya pertanda apa gitu kan. Kalau misalnya kita lihat, itu pertanda akan adanya huru-hara di muka bumi ini. Bukan hanya di Indonesia saja, tetapi ada di beberapa negara lain pun juga akan mendapatkan kekacauan, tapi khususnya negara Islam seperti Turki, Mesir, Indonesia, Eropa, Afrika. Di 2024 itu kembangnya akan muncul huru-hara yang terjadi, saling bakar, saling bunuh, saling menjelekkan satu sama lain. Ya. Tapi Dinda ini maaf ya, motong kalimat. Kalau ayah harap itu Dinda itu jangan terlalu membuka siapa diri Dinda. Karena apa? Maaf ya, jangankan zaman modern saat ini, zaman dulu aja Nabi Yusuf aja kan beberapa kali difitnah gara-gara bisa meramal, padahal bukan meramal itu langsung yang Allah berikan lewat malaikat Jibril petunjuk. Nggak beda halnya, nggak beda jauh sebenarnya dengan sekarang ini. Dulu aja dibilang sihir, dibilang dukun sesat,
apalagi di zaman saat modern ini, pasti Dinda akan dibilang nggak jauh beda dengan sejarah-sejarah yang ke belakang gitu. Tapi Dinda kenapa nggak pernah putus asa? Ada beberapa orang yang bilang, katanya dukun sesat segala macam, tapi Dinda masih tetap siar. Apa alasannya? Ya kalau yang seperti itu mah kan udah jadi makanan keseharian ya, jadi nggak kita dengar gitu, anggap aja lah anjing menggonggong gitu kan ya, kapilah berlalu. Tapi di sini kan kita harus tetap memberikan syiar, penerangan kepada orang-orang, karena kalau misalkan bukan kita, siapa lagi yang harus memberikan penerangan kepada orang-orang yang gelap gitu kan. Karena di sini pun juga untuk saya pribadi sih memang nggak peduli dengan fitnahan, hinaan, cemoohan. Karena apa? Kita yakin ada Allah yang selalu menolong, memberikan perlindungan. Jadi kita nggak usah takut. Sampai-sampai, maaf nih, sampai-sampai viral loh sekarang di TikTok sama di IG udah berapa puluh ribu yang nonton. Ini Dinda ini, istri saya ini sekarang digosipkan jadi germo katanya. Jadi germo. Ya saya bilang harus, kata istri saya, alhamdulillah, Bunda bangga ya dibilang germo. Tapi germo apa dulu? Kata istri saya. Nah, saya nggak ngerti. Saya bilang germo apa, gitu kan. Jadi kan intinya gini. Mungkin kalau misalkan bahasa germo itu kan yang mengurus anak-anak didik ke dalam perihal yang tidak baik gitu kan ya. Tetapi kalau misalkan saya sendiri dipiralkan disebut saya germo, ya saya syukuri dan saya iakan. Karena saya memang germo, karena saya ingin memanusiakan manusia. Itu aja. Nah, itu germonya di situ. Itu Pak. Sekarang kan tadi gini, seseorang bekerja di dunia malam itu, orang yang sudah putus asa, di situ saya masuk, ditugas sama istri saya untuk memberikan pencerahan, kesemangatan untuk hidup, bukan untuk berhenti bekerja. Saya nggak berani memberitahu kamu bekerja berhenti kerja malam. Kalau berani ngomong gitu berarti harus siap dengan uangnya. Nih uangnya berhenti, baru akan nurut. Kalau hanya dengan bahasa ya mana bisa nurut. Saya kasihlah kesemangatan. Udah semangat hidup, jalani bagi air yang mengalir. Toh nanti juga Allah akan menetapkan kamu itu di mana nanti posisinya. Ya, mungkin kan banyak sekarang orang yang selalu memandang sebelah mata gitu ya. Padahal kan kita sama-sama manusia. Apa sih kita harus memandang sebelah mata, itu nggak ada gunanya gitu kan kalau bagi saya. Jadi alangkah lebih baiknya, baik itu kaya, miskin, baik atau buruk, ya itu semua saudara kita. Berarti dia itu kan manusia, kita pun juga sama manusia. Ya sama-samalah kita memanusiakan manusia supaya kita bisa hidup lebih baik dari sekarang sampai ke depannya. Yang dipandang sebelah mata orang lain, ya kita rangkul. Karena apa? Kalau bukan kita, siapa lagi sih yang memberikan kesemangatan hidup? Kalau misalkan semua orang memandang sebelah mata kepada orang yang tidak baik, lalu kalau dia bunuh diri, tanggung jawab siapa? Kita semua terbawa dosa, kita semua saudaranya gitu kan. Berarti kita harus saling mengingatkan satu sama lain. Sebenarnya mereka tidak belajar agama. Dia tidak bercerita, dia tidak pernah mendengar cerita tentang Sayyidah binti Fatimah. Betul. Bagaimana wanita malam masuk surga dengan hanya memberi minum seekor anjing. Kan begitu. Terus pertama juga, kalaupun tidak ada teman-teman kejahatan, tidak ada teman-teman haram, bagaimana Allah bisa menyebutkan dirinya ya Rahman ya Rahim? Karena tidak ada yang menyembahnya. Betul, ya. Dan kewajiban kita sebagai manusia tidak patut untuk menghakimi siapa kita. Betul. Kalaupun yang menghakimi atau yang memfitnah, saya cuma bilang pada kamana jalmi sampurna, kan begitu. Sedangkan sampurna ini cuma rokok. Jadi dosa besar menurut saya, besar manusia itu manusia sering mengaku-ngaku paling pintar, mengaku-ngaku dia karena sudah lulus di universitas terkenal di sana, mereka sudah bla bla bla, tapi tidak pernah menggantungkan segala sesuatunya ke Allah, dosa besar. Karena itu sudah diceritakan waktu zaman perangnya Konstantinopel dengan siapa Al-Fatih itu, dia menyerang tapi tidak berhasil. Akhirnya dia lihat orang-orang yang sunnah dan orang-orang yang sering banyak zikir. Segitu dia menyerang, banyak bala tentara yang jago perang, jago pedang, enggak ende Konstantinopel, tapi cek kalau pas dia sujud istiqoroh, saha anu ngagantungkeun hirupna ka Allah, tah ilmuna teh dia berguna, gantungkeun hirupna ka Allah. Datang ngaku-ngaku dosa besar eta. Betul. Auzubillahi min dzalik. Kita sebagai manusia maya jangan menghakimi. Emang kita jelema manusia sempurna kan begitu? Tidak ada manusia yang sempurna. Yang sempurna hanya Rokok. Jadi benar, keikhlasan, kesabaran, ketawakalan itu nggak usah diutarakan lewat lisan. Menurut istri saya praktekkan langsung. Contoh gini, maaf,
Saya pernah menikah, demi Tuhan, wallahi, diselimutin sama istri saya. Ayah, kurang atas selimutnya. Istri saya tersenyum di situ, langsung ternyenyak tidur. Karena merasa hidup dilengkapi. Karena ayah ikhlas menyetubuhi istri ayah yang kedua. Dan itu izin bunda. Jadi dipraktekkan yang namanya ikhlas. Jangan hanya dibicarakan saja, benar nggak? Iya, betul. Gitu. Dengan Kang Haji membuka begini, saya tahu spesifikasi dasar wali Allah itu apa. Hapunten, sudah tahu karena dengan begitu ikhlasnya wali Allah. Menurut saya kalau seperti itu. Ya kalau saya mah enggak ya. Terlalu jauh gitu. Bapak berkaca-kaca, Pak. Saya belum ikhlas ya. Sama Pak. Baru kelihatan aja udah dituain. Begini. Tapi izin ini Bapak. Cari kebenaran berarti. Ada beberapa pertanyaan yang ingin tadi sampaikan kepada Pak Haji dan Bu Haji ini terkait viralnya beberapa video Pak Haji. Nah, ini ada tuduhan Pak Haji. Betul. Ada tuduhan terkait santunan. Ini tadi juga ingin ketawa tapi ingin juga mencari kebenaran. Iya, boleh. Nah, ya kan? Apakah benar Bu Haji dan Pak Haji pernah mencari donasi untuk menyantuni anak yatim rumah ibadah dan pesantren? Benar. Tapi bukan dari manusia. Minta ke Allah, Allah yang akan mengirim manusia itu untuk memberikan pertolongan kepada saya. Dan saya tidak minta untuk yayasan. Betul nggak Dinda? Iya. Jadi kita memang belum pernah minta kepada manusia lagi gitu kan untuk masalah itu, karena alhamdulillah dengan kerja keras saya sendiri punya pekerjaan, hasilnya kami bisa santuni kepada yang berhak gitu, tanpa kita harus minta kepada sana ke sini gitu kan. Banyak orang yang bilang katanya selalu minta uang untuk dana yayasan, menyelewengkan dana yayasan. Nah, yang diselewengkan dana yayasan itu yang mana? Apakah ada buktinya? Karena selama ini saya belum pernah minta untuk dana yayasan. Lagian juga yayasan-yayasan yang selalu saya santuni itu mutlak diberikan kepada anak-anak yatimnya langsung, tidak kepada siapa-siapa, dan itu pun hasil kerja keras sendiri dengan pekerjaan yang selama ini saya kerjakan. Karena kan saya juga sebagai pakar retrokognisi di Trans 7 ya, punya gaji gitu kan. Jadi gaji itu ya saya sisihkan untuk yang berhak. Ya, terus gini. Kalau memang saya mau takabur dengan kebaikan saya selalu nyuruh sama kameramen. Di saat berdoa boleh diliput di YouTube, tapi di saat saya memberikan santunan berupa amplop dan diisi uang, jangan pernah diliput. Karena itu kebaikan nggak mau saya dilihat, ditonton oleh banyak manusia. Kalau saya harus ceritakan, kadang-kadang maaf ya, untuk keluarga sendiri istri saya itu contohnya 1 sen, sedangkan untuk orang luar yatim piatu 2 sen. Lebih banyak yang mana? Karena yang dimakan oleh kita ini sisanya, yang bersihnya. Iya, karena kan kita kalau punya uang misalkan dari 1.000 gitu kan, kita utamakan dulu yang berhak, yaitu duafa. Masih ada sisa, berarti orang yang di rumah. Nah, silakan. Untuk saya pribadi ya sisanya. Pertanyaan lagi. Oke. Pertanyaan selanjutnya. Nah, terkait tuduhan-tuduhan yang ditujukan kepada Bu Hajah dan Pak Haji ini kan secara pribadi langsung dituduhkan kepada Bu Haji dan Pak Haji, tanggapannya seperti apa? Ya kalau saya mah selo-selo aja. Karena kan saya bilang gini, saya ingin kepake sama Allah, tidak mau kepake lagi sama manusia. Kalau saya selalu ingin kepake sama manusia, berarti sifat kemunafikan saya di situ tidak akan terhenti. Intinya bakal celaka ya. Bakal celaka selamanya. Biarkan mereka yang menggonggong, saya yang difitnah. Toh saya lagi berusaha ingin kepake sama Allah, sedangkan mereka ingin kepake sama manusia. Berarti siapa yang akan mendapatkan dampak dari perbuatan tersebut? Gitu aja, kita tinggal tonton saja. Ya, dari Bu Haji sendiri? Membiarkan. Saya anggap itu angin lalu aja. Ya, katanya kan kekayaan Pak Haji ini dari hasil santunan-santunan tersebut. Nah, ini dia harus jadi apa ya? Jadi gini, perhatian. ada seseorang yang berhasil dengan izin Allah, dia memberikan hadiah, kadang berupa mobil, kadang berupa motor. Nggak usah saya bicarakan itu minta tolong seperti apa sababiahnya. Yang jelas sebagian kendaraan ada yang dibeli, sebagian ada yang kredit, sebagian ada yang ngasih juga. Itu aja kalau saya mah. Ya maaf ya, saya juga punya usaha loh. Saya sebelum
sebelum pindah ke Bandung ini udah 6 tahun ini saya berjalan, saya punya perusahaan sendiri. Nah, untuk lebih jauh nanti kita akan lihat apa saja Langsung terjadi survei ke lapangan perusahaan saya ini seperti apa. Tadinya saya nggak mau membuka masalah usaha saya ini karena takut dibilang ria. Tapi apa boleh buat supaya orang yang memfitnah saya itu mengurangi dosanya kalau udah tahu oh ternyata usaha Pak Haji ini banyak uangnya ini bukan hasil menyelewengkan dana-dana yang nggak jelas. Itu dia. Nah itu maksudnya. Lagi. Betul. Baik, masih ada ini pertanyaan selanjutnya Pak Haji, Bu Haji. Pak Lawyer, mohon maaf. Oh ya, silakan. Pertanyaan ya. Nah, ini banyak pertanyaan. Nah, itulah terkait karangan bunga, Pak Haji. Ini kan viral juga ini di dalam video. Oh iya yang betul. pernah menyaksikan karangan bunga dari para pejabat, diantaranya ada Bapak Presiden, ada Ibu Megawati, ada Ibu Puan, ada lagi Kapolri, dan masih banyak lain termasuk Bapak Prabowo dan lain-lain. Di sini ada statement, apakah mereka mengenal Pak Haji dan Bu Haji? Nah, itu gampang, simpel jawabannya. Langsung aja datang tanya. Simpel kan? Tanya yang ngirim. Tanya yang ngirim, bukan saya. Saya aja nggak berharap. Kok tiba-tiba baca karangan bunga? Terus gini, di saat karangan bunga itu ada ya di hajatan kita, kan kita masukkan juga ke YouTube tuh. Mungkin kalau misalkan tidak saling mengenal, kita udah ditangkap oleh polisi ya. Iya kan itu disebarkan. Iya itu kan disebarkan juga gitu. Berarti cirinya dia itu orang-orang yang memberikan karangan bunga itu orang-orang yang peduli akan kebaikan dan menghormati sesama rakyat Indonesia. Nah itu. Kalau dibilang kenal ya kenal ya. Iya. Kang Teddy juga pasti kenal sama beliau karena sering muncul di TV. Kenal Kang Teddy juga. Itu yang bertanyakan itu cek orang Sunda mah gawe. Iya, ada karena ini ada ungkapan statement dari beberapa ada videonya dan itu banyak sekali penonton. Makanya perlu tadi disampaikan ke Pak Haji dan Bu Haji untuk meluruskan kurang lebih seperti itu. Dan masih ada lagi Pak Haji. Mohon bersabar. Berarti karangan bunga itu bukan karangan. Apa? Ya, berarti karangan bunga itu bukan karangan. Emang betul-betul kiriman. Emang betul-betul kiriman dari beliau-beliau. Nah, ini menggelitik juga Pak Haji. Jadi Udah ketawa dulu. ada sanggahan dari beberapa video tersebut bahwa Pak Haji ini kan sama Bu Haji sudah mempunyai gelar haji nih. Emang sejak kapan Pak Haji dan Bu Haji ke tanah saya haji? sendiri aja bingung. Saya sendiri sama istri nggak pernah mengaku diri saya dan istri saya itu haji. Bingung. Nah, karena apa? Haji itu gelar dari Allah. Saya nggak mau dibilang haji sama manusia, sedangkan di mata Allah saya belum haji. Ya hanya Allah yang tahu dengan manusia-manusia yang waktu itu menyaksikan keberangkatan saya dan istri saya berangkat ke tanah suci. Mau umroh, mau hajian, nah tinggal terserah yang ngomong. Hanya Allah yang tahu. Saya nggak mau punya gelar haji di namanya oleh manusia. Saya nggak mau. Maaf. Saya lagi berusaha ingin kepake Allah, bukan ingin kepake manusia. Jadi ingin Allah sendiri yang memberikan makom terhadap kami ya. Iya. Gitu. Oke, jadi begitu ya jawaban dari beliau, Bu Haji dan Pak Haji. Betul. Masih ada lagi Pak Haji. Silakan. Seluruh pertanyaan saya jawab. Nah, ini terkait permasalahan yang mungkin agak sentimen, Pak Haji menurut pribadi saya sensitif sih nggak sentimen. Ini kan Bu Haji sama Pak Haji ini diketahui praktek pengobatan di Kampung Cipadati. Iya betul, ya. Cipadati ya. Nah, di Desa Mekarjaya. Nah, ini mempersoalkan masyarakat di sana terkait surat izin pengobatan dari Bu Haji dan Pak Haji. Bagaimana penjelasannya? Oh, kalau surat izin mungkin Dinda sendiri yang akan menjelaskan. Kita udah lengkap ya. Ya, intinya udah lengkap legalitasnya ya, mulai dari surat keanggotaan, terus SKCK sama surat pakem dari kejaksaan. Jadi di sini pun juga sebenarnya kalau misalkan orang menilai kita meresahkan, nggak mungkin karena orang-orang PCNU juga kita kenal ya.
Betul. kita kenal, dan alhamdulillah setelah ditelaah oleh beliau-beliau tidak ada yang menyimpang. Jadi sebenarnya aman sih kalau untuk masalah pengobatan. Iya, udah jelas. Istri saya pengobatan mempelajari kitab Jad Al-Ma'ad itu yang pertama, kesininya Tibu Nabawi. Udah jelas itu kan, nggak bid'ah. Ada gitu. Nah itu surat-surat legalitasnya itu pernah kalau nggak salah ditayangkan di YouTube juga untuk 2 bulan yang lalu, 3 bulan yang lalu lah, udah lama gitu. Nah jadi kalau saya mah gini menghadapi mereka itu, udahlah nanti aja Nabi Isa aja dulu. Wah luar biasa perjuangannya. Saya bukan ingin menyampaikan dengan Nabi Isa, tapi saya melihat contoh. Cuman gitu. kita jadi gimana ya, punya rasa tersendiri gitu ya, punya rasa kebahagiaan tersendiri dengan adanya fitnahan, hinaan gitu kan. Sangat bahagia, sangat bahagianya itu jadi seperti ada kesemangatan hidup lagi gitu. Semangatnya apa? Kita bisa lebih mendekatkan diri kepada Allah. Jadi kita pergunakan waktu itu dengan baik, dengan mempertingkat sedekah, dengan mempertingkatkan keimanan gitu kan, dan juga untuk memperdekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi enak gitu curhatnya. Dengan kejadian seperti ini kita benar-benar sangat bahagia, alhamdulillah. Bahkan sedikit pun tidak ada rasa sakit hati. Saya percaya istri saya mah nggak ada rasa takut, rasa sakit hati, apapun dihadapin. Benar, nggak pernah saya ngelihat istri saya itu responnya di depan pejabat tinggi, di depan siapapun atau kiai sekaligus, nggak pernah begini-begini. Lurus aja orangnya istri saya mah. Karena memang istri saya ini mah orangnya udah masa bodoh. Hanya Allah dan Allah. Nah makanya saya lagi belajar sekarang. Saya ingin kepake sama Allah, nggak mau lagi kepake sama manusia. Nggak mau lagi saya cari muka di hadapan manusia, saya cuek aja. Penampilan saya kalau lagi gini ya gini. Kalau mau sholat ya kadang-kadang, kalau mau Jumat ya pakai baju koko ya, kalau masih keburu, kalau enggak ya udah gini aja. Yang penting bisa nutupin aurat gitu Kang tadi. Ya pada intinya alhamdulillah pertemuan kita ini pertanyaan dari lawyer pun udah terjawab semua mungkin ya, karena lawyer ini udah lama nggak pernah ketemu kita. Ternyata lagi benar-benar memperdalam kita. Tapi alhamdulillah mudah-mudahan lawyer ditunggu nanti untuk PR selanjutnya ya, untuk pindah untuk istri saya. Kita bikin pertanyaan yang paling seru di antara semua episode. Betul. Siap dijawab Pak. Ya mungkin ditutup aja. Tapi sebelum kita tutup, saya juga ada titip pertanyaan mungkin dari pertanyaannya simpel tapi nyeleneh gitu. Nah, tadi membahas mengenai tentang masalah Nabi Adam. Kan bahwasanya Nabi Adam itu ditempatkan di surga karena ada istilah ujian, maka ada buah khuldi tadi kan. Betul. Nah, pertanyaan saya, ketika manusia diturunkan ke muka bumi, itu sebuah anugerah atau musibah? Itu jelas anugerah sesuai yang ada di dalam kitab Maslihah Bil Islamiyah. Anugerah karena sampai sekarang jadi banyak kan umat manusia yang memang lebih banyak menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu dengan cara sembahyang salat. Berarti kalau misalkan tadi disebutkan anugerah, berarti ketika umat manusia ini berada di surga sana, apakah tidak lagi beribadah atau seperti apa? Yang di surga tetap beribadah, karena yang di surga itu adalah nabi-nabi Allah. Belum ada manusia yang masuk ke surga sampai saat ini. Betul. Karena semua juga masih dalam alam baka. Manusia selain nabi gitu aja ya. Ya, manusia selain nabi, karena kan yang ada di surga hanya nabi-nabi Allah aja. Ya. Manusia sampai sekarang belum ada yang masuk surga dan neraka. Betul. Oh belum ada. Belum ada. Belum ada. Karena sesungguhnya manusia-manusia yang akan dipertanggungjawabkan antara iman baik dan buruknya itu nanti saat hari kiamat tiba. Iya. Perjalanan panjang. Jadi perjalanan masih panjang. Masyahado, buruk, gitu kan. Betul. Berarti kalau misalkan merujuk kepada evolusi, kita berasal dari surga. Apakah mungkin bahwa manusia itu akan kembali semuanya ke surga? Semua akan kembali ke surga yang membawa keimanan yang baik, yaitu orang-orang mukmin. Tetapi surga dan neraka pun juga tidak berlaku hanya untuk orang Islam saja, tetapi berlaku untuk semua agama. Yang ditilai oleh Allah hanyalah satu, yaitu akhlak. Nah itu menarik lagi. Betul. Akhlak nomor satu. Emang pertanyaannya nyeleneh, tapi harus jangan tahu juga kan. Betul. Kadang kan banyak pertanyaan. Berarti tuh kita hidup di dunia teh musibah tuh. Nggak kudu nama di surga kan gitu. Iya. Yang jelas ya anugerah, karena kita hidup di dunia ini banyak sekali kenikmatan yang kita rasa.
Betul. Sedangkan di surga hanya ada kebahagiaan saja. Ya iya, namanya alam ruh, mau nikmat gimana? Ruh yang menikmati itu adanya ruh dengan raga bersatu. Yang makan nasi bukan ruh tapi raga kan. Di sana alam ruh ya, mau nikmat gimana? Di sana disediakan 40 bidadari. Tenang. Nah, Bidadari. istri kita sendiri. Ingat kata Pak Haji, walaupun disediakan 40 bidadari, yang merasakan kan jasanya, Pak Haji. Ya iya. Kalau kita percuma. ruh aja nggak merasakan. Cuman kebahagiaan kita kebahagiaan. yang bisa menutupi kenikmatan. Kadang Kebahagiaan di alam manusia orang itu juga kalah. salah persepsi. Betul. Katanya enak di surga ditemenin para bidadari. Bidadari itunya muhrim nggak? Mau tanya. Muhrim nggak? Siapa yang menikahkan? Nabi Adam aja dinikahkan. sama Saksinya Ibu Siti ada. Hawa. Saksinya ada. Kan di dunia sudah lolos ujian. Salah. Oh ya, makanya ikutin jejak saya. 18 punya istri. Ikutin. Toyer, Tapi yang- bidadari nanti bisa. Tapi yang Tapi akan masih menjadi kurang, Pak Haji. bidadari itu satu. Oh, bisa. Contoh, misalkan suami istri nih, si suami punya istri 2 atau 3 atau 4 gitu kan. Nah nanti yang akan menemani di surga nanti itu siapa bidadarinya di antara keempat tersebut? Allah yang memilih dan malaikat Jibril alaihissalam yang memberikan. Hanya satu saja. Oh, berarti salah. jangan ikutin saya, jangan. Salah, saya salah. Saya kena hisab. Kena hisab. Sekalipun ada 30, Nah, Pak. 40 bidadari yang melayani orang masuk surga itu bukan berarti bidadari surgawi yaitu istri sendiri, bukan. Tapi itu adalah pelayan-pelayan cantik yang selalu menghidangkan apa yang kita inginkan. Sekan Gitu. di muslimah. Di dunia iya surga atau banyak banyak. Dia lagi. Saya bertanya gini, kan tadi kan Bu Haja kan bilang, misalkan orang nikah 4 kali, nah, istri yang mana yang dipilihkan oleh Allah gitu kan? Betul. Kalau pas sudah dipilihkan yang, misalkan istri yang kedua, hari si suaminya kan pasti surga, saya mau maunya istri yang ketiga, nah itu bisa pilih tuh gitu. Gak bisa. Karena semua atas izin Allah dipilih yang mempunyai ketulusan hati dan keimanan. Sesuai yang kita inginkan juga. Enggak. Ya, oh enggak. Ya enggak loh. Nah, lalu istri-istri yang lain tidak menjadi bidadari. Di saat nanti istri-istri yang lain masuk surga, apakah mengenal kepada suami? Tidak. Tidak akan mengenal. Tetapi yang menemani nantinya adalah anak yang soleh. Oh, anak-anak kita ya. Gitu. Perbanyak anak. Jangan. Oke, statement terakhir dari Bu Haji tadi meminta arahan mungkin menjelang 2024 ini bagaimana sikap umat muslim seharusnya? Utamanya kita harus benar-benar mempunyai keimanan yang tinggi sih. Jangan mudah terprovokator ya. Karena kalau misalkan kita mudah terprovokator, yang ada nanti kedepannya akan semakin runyam. Jadi persiapan dari sekarang untuk semua, khususnya yang beragama Islam, itu kita harus bisa mempelajari sedikit atau seperempatnya di dalam kitab usul fikih bab ketatanegaraan, supaya di situ kita tidak tertipu daya dengan isu-isu yang akan mencuat nanti. Oke, siap. Cukup ya? Paling cukup. Oke, sebelum kita tutup semuanya, tadi kan sudah diutarakan baik dari rekan-rekan wartawan ataupun rekan-rekan lawyer atau advokat dari Pak Haji sendiri. Mungkin closingnya seperti apa nih Bu Haji dari berbagai pertanyaan tadi? Mungkin ada closing atau misalkan ada Benang merah. istilahnya Kesimpulan. kesimpulan atau misalkan ada amanat buat kita-kita yang ada di sini. Jadi intinya seperti ini untuk sahabat IMP dan untuk semua yang ada di sini, boleh kita percaya dengan apa yang kita sampaikan, tetap hakikat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tetapi apa yang tadi kita sampaikan menurut penerawangan itu yang belum tentu terjadi ya. Tapi itu hanya pandangan saja untuk memberikan nasihat kepada semua orang agar bisa berwaspada. Percaya atau tidak dengan adanya gaib, tapi gaib itu termasuk ke dalam rukun iman. Jadi kita harus tetap percaya sebagai umat Islam. Mungkin kami pamit undur diri, insya Allah kedepannya kami akan membahas tema yang lainnya lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.